DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Persis, pelindung ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Nah, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil. Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu
Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya, lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
the great tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi. Lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah, seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi, kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda ya. jauh dengan yang lain-lain. Nah, sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah, tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah, kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya, seperti saat ini kita rasakan? saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas. Pada semua orang tua bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Oke. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah
Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya, eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Polda Sumsel grebek gudang penyimpanan BBM.
3 kurir sabu ditangkap saat transaksi. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Saudara, kita awali dengan berita utama. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus 3 kurir narkoba jenis sabu. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan 55 gram sabu. Inilah ketiga pelaku: Rozali 31 tahun, Idham 35 tahun, dan Rusdian Syah 30 tahun. Merupakan warga Jalan K. Ashari, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, harus diamankan unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2. Pelaku diamankan petugas berkat adanya laporan masyarakat yang resah melihat ulah para pelaku yang seringkali menjual narkoba dengan jumlah besar di kawasan 11 Ulu, Seberang Ulu 2. Menanggapi laporan masyarakat tersebut, petugas pun bergerak cepat dan mengamankan pelaku saat sedang bertransaksi dengan pembelinya. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan sabu seberat 55 gram beserta bungkusan plastik dan timbangan kecil yang digunakan pelaku untuk menjual narkoba. Pelaku narkoba, pengedar narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah BB yang cukup banyak, 5 kantong, diamankan. Tersangka 3 orang di 11 Ulu TKP. Dia edarkan lagi atau gimana? Ya, jadi dia sistemnya barang dititipkan dulu, kemudian dia menjual, habis itu setoran di bandarnya. Bang kurir apa pengedar ini, Bang? Pengedar. Nilai ini berapa, Bang, barangnya? 5 kantong. Nilai jualnya berapa? Ini sekitar 33 juta harga. Sudah berapa lama dia jadi pengedar, Bang? Kurang lebih 2 tahun. Semuanya pemakai juga? Semuanya pengedar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Junto 114 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menggerebek gudang penyimpanan BBM ilegal. Selain mengamankan barang bukti kendaraan serta 7 ton BBM, polisi mengamankan juga 3 pelaku. Polisi melakukan penggerebekan di lokasi penyimpanan BBM ilegal di Jalan Lintas Palembang Prabumulih, Desa Talang-Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Modus pelaku berulang kali melakukan pengisian BBM di SPBU menggunakan kendaraan dump truck. Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan plat kendaraan palsu dengan berpindah-pindah tempat pengisian. BBM yang dibeli ditampung para pelaku di sebuah gudang dan akhirnya tercium petugas. Modus para pelaku ini terekam kamera CCTV di salah satu SPBU saat pengisian BBM. Ketiga pelaku yang diamankan merupakan warga Kabupaten Muara Enim. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto menyatakan perlu diberlakukan peraturan atau syarat sebagai pengawasan dengan dipasangnya CCTV karena cukup membantu kepolisian, apalagi dapat memantau kendaraan modifikasi ataupun pengisian secara berulang. Itu salah satu persyaratan yang mungkin bisa dibantu oleh kepolisian dalam hal pengawasan monitoring tadi ini dengan pemasangan CCTV di SPBU ya, sehingga pantauan terhadap kendaraan-kendaraan yang modifikasi tangki kemudian berulang-ulang dia membeli dari SPBU sini kemudian. Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Barli Ramadhani menyatakan sebanyak 7 ton BBM ilegal diamankan sebagai barang bukti. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya sopir, serta 1 pelaku lagi sebagai pemilik tempat penampungan BBM ilegal. Nah, untuk CCTV setelah pengembangan kita dapatkan sendiri, ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Modusnya apa nih? Sudah terpenuhi. Pasalnya tadi? Pasalnya sesuai dengan Undang-Undang Migas pasal 55, ya. Kemudian yang sudah diubah pasal 44 Undang-Undang nomor 9 Undang-Undang Cipta Kerja.
Ketiga pelaku terancam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi diubah pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ancaman hukuman 6 tahun, denda 60 miliar rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sempat melarikan diri keluar kota, seorang residivis kasus curanmor diringkus unit Bidom Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap saat kembali ke rumahnya tengah tertidur pulas. Detik-detik penangkapan Agung, seorang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kota Palembang dan Banyuasin ini dilakukan unit pidana umum Polrestabes Palembang Senin kemarin. Penangkapan Agung, warga Jalan Sabarjaya, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin ini diawali dengan ucapan selamat ulang tahun oleh polisi yang menggerebeknya saat pelaku tengah tertidur pulas. Tanpa perlawanan, pelaku kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor dengan modus menunggu pengunjung minimarket berbelanja. Saat korban masuk minimarket, pelaku dan rekannya yang masih DPO kemudian melancarkan aksinya menggunakan kunci letter T. Motor korban kemudian dijual seharga 3 juta rupiah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari catatan polisi, pelaku baru 2 bulan keluar dari penjara atas kasus yang sama. Kalau keterangan dia seperti itu, sempat dia keluar kota tapi nggak ke dusun, nanti segala macam berpindah-pindah lah. Motornya hasil cuan itu sudah dijual? Belum, kebetulan masih ada di rumahnya. Jadi kita bisa mengamankan kendaraannya dan pelaku juga. Akibat perbuatannya, pelaku kembali terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Residivis kasus narkoba kembali ditangkap, sesaat lagi tetap di Porkol. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita wuk-wuk ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Selatan menangkap seorang residivis narkoba dalam kasus yang sama. Polisi menyita 75,59 gram sabu dan 2 klip sabu siap edar di rumah pelaku. Okrem Mansyah, bandar narkoba jenis sabu di wilayah Desa Tenang, Kecamatan Kisam Tinggi, tak bisa berkutik setelah digerebek jajaran Satres Narkoba Polres Oku Selatan Kamis lalu. Pria yang berprofesi sebagai petani ini kembali kedapatan menjadi bandar narkoba di sekitar tempat tinggalnya. Dari rumah pelaku, polisi menyita 75,59 gram sabu dan 2 paket sabu siap edar. Okrem sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Ditangkap saat polisi melakukan penyamaran dan berhasil bertransaksi dengan pelaku. Okrem Mansyah mengaku nekat mengedarkan narkoba lantaran tergiur keuntungan hingga puluhan juta rupiah. 20 juta sehari? Habis itu? Habis itu 20 juta ya? Biasanya sehari atau seminggu atau sebulan yang habisnya? 2 bulan habis ya? Kenapa kita beralih ke narkoba ini? Kita kan petani kopi ya? Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan informasi warga yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Menurut keterangan pelaku, dia menunggu ataupun secara aktif di sekitaran daerah Kisam Tinggi. Untuk pekerjaan tersangka ini Pak apa Pak? Dari hasil pemeriksaan yang kita dapatkan, yang bersangkutan atau tersangka Oka mengaku berprofesi sebagai petani. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, modus meminjam motor untuk mengantar istri. Seorang pria di Palembang menggelapkan motor warga dan orang tua angkatnya sendiri. Akibat ulahnya, pelaku harus berurusan dengan pihak berwajib. Agus, warga Jalan Simpang Sungki, Lorong Remko, Pabrik Karet, Kecamatan Kertapati, Palembang, ditangkap karena telah melakukan sejumlah aksi penggelapan kendaraan bermotor. Pelaku sudah 3 kali melakukan penggelapan motor keluarga angkatnya sendiri. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara meminjam motor untuk mengantarkan istrinya. Setelah motor korban di tangan pelaku, pelaku menjualnya dengan harga jutaan rupiah. Hasil kejahatan digunakan pelaku untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban yang curiga pelaku tak kunjung mengembalikan motornya dan membuat laporan ke polisi. 72 dengan 78, ini pura-pura mau minjam motor misalkan ke orang tua akadnya, tapi ditunggu-tunggu tidak kembali lagi. Dan tahu-tahunya sudah dia gadaikan apa dia jual gitu, ke orang lain. Sehingga kita proses dan kenakan pasal. Pelaku dijerat pasal 374 KUHP dengan ancaman di atas 2 tahun penjara.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Nekat mencopet seorang istri anggota Polri saat berada di pasar. Seorang pria diamankan di Mapolres Sabes Palembang. Pelaku berhasil ditangkap korban dan warga saat menjalankan aksinya. Ujang, warga Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang hanya bisa pasrah saat diamankan petugas dan korban ke Mapolres Sabes Palembang Senin kemarin. Pelaku diamankan petugas karena telah melakukan pencopetan terhadap seorang ibu rumah tangga yang diketahui istri seorang anggota Polri. Pelaku mengaku dirinya mencopet untuk kebutuhan membayar kontrakan rumah. Modus pelaku dengan cara memepet korban dan membuka tas korban di Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Sialnya belum sempat menikmati barang hasil curian, pelaku ditangkap korban yang berhasil memergokinya. Pelaku diamankan bersama barang bukti hasil kejahatan. Kenapa nih kau sampai nak nyopet tuh? Kepepet. Macam mana cara kau bergawe tadi? Kau buka seliting, kau pepet dia? Kau tutup dari belakang. Nah, terus? Kau buka. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi tangkap kurir ribuan ekstasi, sesaat lagi tetap di Borgol. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Hendak transaksi narkoba, seorang kurir ditangkap polisi di depan minimarket Jalan Kapten Anwar Satrio, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Sebanyak 1.008 butir pil ekstasi didapat dari tersangka. Unit Reserse Kriminal Polsek Ilir Timur 1 Palembang mengamankan seorang warga bernama Agustian alias Didi. Tersangka ditangkap petugas di Jalan Kapten Anwar Sastro, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang dengan barang bukti pil ekstasi 1.008 butir. Di hadapan petugas, tersangka menyatakan sudah 4 kali menjadi kurir pengantar narkoba. Setiap kali antar mendapat upah Rp500.000. Kapolsek Ilir Timur 1 Palembang, Kompol Gianjar menyatakan penangkapan tersangka karena adanya informasi laporan masyarakat. Dari interogasi tersangka, pil ekstasi tersebut didapat dari warga Pekanbaru Riau berinisial P. Kemudian berdasarkan dari keterangan tersangka mendapatkan barang dari seseorang yang berinisial P. Saat ini sudah kami dalami dan bekerja sama dengan Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Bang, dalam pengakuannya Bang, jaringan apa nih Bang? Untuk tersangka mengaku 4 kali melakukan pengiriman barang tersebut dengan upah sebesar Rp500.000. Selain mendapatkan barang bukti ribuan pil ekstasi, petugas juga menyita sepeda motor tersangka yang dipakai untuk transaksi narkoba. Tersangka warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang ini terancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau minimal 6 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Oki membagikan brosur dan stiker edukasi kepada masyarakat berisi ajakan jauhi kekerasan, narkoba, dan korupsi. Himbauan ini dengan menyasar para pengguna jalan.
Salah satu upaya yang dilakukan Kejari Oki untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan cara membagikan stiker ataupun brosur berisikan ajakan, himbauan, serta edukasi agar menghindari serta menjauhi kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Pembagian brosur dengan sasaran para pengendara pengguna jalan yang melintas di depan kantor sekretariat Kejari Oki. Kejari Oki Diki Darmawan berharap aksi ini mampu menekan angka kekerasan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana korupsi. Kita bersama-sama dengan teman-teman dari pers membagikan brosur-brosur sebagai bentuk ajakan agar kita melakukan pencegahan kekerasan, narkoba, dan korupsi di tanah Oki yang kita cintai ini. Warga diminta untuk menjauhi tindakan koruptif dan tindakan melanggar hukum agar terbebas dari ancaman penjara. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Saudara, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonuzmir, sampai jumpa. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikrorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ruang resakan warga dan petani di Pagar Alap. Walhi geruduk kantor DPRD Kota Palembang. Pria di Palembang melestarikan unggas jenis Lopura ignita Macadnei.
Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ivelisha, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sejak 1 minggu terakhir, warga dan petani di Dusun Talang Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralang resah dan khawatir karena sering munculnya beruang berukuran besar di area kebun yang tak jauh dari pemukiman. Inilah video amatir yang sempat direkam oleh salah satu warga saat seekor beruang madu berukuran besar masuk di lahan kebun jagung milik warga yang berada tidak jauh dari rumahnya di Dusun Talang Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralang. Terlihat beruang memakan buah jagung siap panen. Selain memakan buah jagung, tanaman yang dilalui beruang menjadi rusak. Meski tidak menyerang, warga sangat khawatir dengan munculnya beruang tersebut. Johnson, pemilik kebun, mengatakan sejak 1 minggu ini petani resah dan khawatir karena sering melihat beruang madu muncul di kebun memakan tanaman warga di area kebun yang berada tidak jauh dari rumahnya dan pemukiman warga. Kurang lebih seminggu lah. Oh, sudah 1 minggu ini? Sudah kira kurang lebih 1 minggu. Ya, kalau kita orang tua takut dengan anak-anak yang nggak tahu kan. Kalau kita orang tua ya kita bisa antisipasi kan. Kadang-kadang kan anak-anak main di pinggir kandang situ kan. Padahal dia muncul dari situ. Cuma itu aja yang kita khawatirkan kan. Dirinya khawatir sebab area perkebunan ini sering dijadikan tempat anak-anak bermain dikarenakan hanya berjarak 10 meter dari belakang rumah miliknya. Untuk mengantisipasi beruang kembali, warga memotong sebagian tanaman pohon yang rimbun agar jika ada hewan beruang bisa cepat terlihat. Warga berharap kepada pihak berwenang untuk menangkap hewan beruang agar warga tidak khawatir beraktivitas di kebun. Dari Kota Pagaralang, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Sekelompok massa dari Walhi melakukan aksi di gedung DPRD Kota Palembang. Aksi ini sebagai upaya untuk mengawal eksekusi putusan gugatan terhadap Wali Kota Palembang yang dianggap lalai terkait lingkungan, salah satunya mengakibatkan banjir di Kota Palembang. Permasalahan lingkungan yang berakibat banjir di Kota Palembang beberapa hari yang lalu dan flashback pada tanggal 25-26 Desember 2021 mengakibatkan kerugian material dan imaterial pada masyarakat hingga merenggut 2 korban jiwa menjadi sorotan aktivis lingkungan. Walhi telah melakukan gugatan terhadap Wali Kota Palembang dan sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap bahwa banjir di Kota Palembang pada tanggal 25-26 Desember 2021 lalu merupakan perbuatan lalai dan abai Wali Kota Palembang tentang rencana tata ruang wilayah Kota Palembang. Untuk mengawal eksekusi putusan itu, Walhi melakukan aksi di kantor DPRD Kota Palembang untuk meminta DPRD Kota Palembang memprioritaskan eksekusi putusan masuk dalam agenda sidang paripurna. Lalu mengawasi dan mengawal pelaksanaan putusan, membangun komitmen dengan Wali Kota terhadap politik APBD terkait infrastruktur penanganan banjir di Kota Palembang. Mengingat keberadaan anggota DPRD tidak di lokasi, pernyataan sikap dari Walhi yang mewakili suara masyarakat akan disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Palembang. Tanggal 20 2022, gugatan kita menang dan menyatakan bahwa Wali Kota Palembang lalai dan abai, terbukti tidak melakukan rencana tata ruang wilayah Kota Palembang sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2012
tentang rencana tata ruang Kota Palembang 2012-2032. Kemudian hari ini kita sampaikan kepada DPRD Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terobosan dari Pemkab Lahat melalui Dinas Perkebunan yakni memiliki penangkaran bibit sawah unggul bersertifikat. Adanya penangkaran bibit sawit ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petani. Tani Ngundi Rahayu 2, Adanya bibit unggul bersertifikat ini dapat meningkatkan produksi, mutu, dan kualitas sawit di Kabupaten Lahat dan mempermudah petani dalam memperoleh bibit unggul bersertifikat. Penangkaran ini dikelola oleh kelompok tani Ngudi Rahayu 2 di Kelurahan Sari Bunga Mas, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Ini kita dapat berkumpul dalam melaksanakan acara launching penangkar bibit sawit unggul dan mobil PSR Lahat Bercahaya di kelompok. Selain penangkaran bibit, juga diberikan mobil PSR Permajaan Sawit Rakyat guna memudahkan dan memperlancar program PSR di Kabupaten Lahat. Dari data Dinas Perkebunan Sumsel, dari 16 juta hektar sawit Indonesia, 1,2 juta hektar di Sumsel, 57.000 hektar di Kabupaten Lahat. Di Sumatera Selatan ini salah satu provinsi yang sangat kaya, terutama di bidang perkebunan, subsektor perkebunan. Kita punya potensi 3,8 juta hektar. Ini perkebunan. Isinya 1,3 juta hektar karet, 1,2 juta kelapa sawit, 251.000 hektar kopi, terluas di Indonesia dan nomor 3 dunia. Salah satunya di Kabupaten Lahat, kopi ini punya 54.000 hektar. Selama ini kebutuhan bibit sawit di Kabupaten Lahat berasal dari daerah luar kabupaten yang belum memiliki penangkaran bibit unggul sendiri, sehingga banyak perkebunan sawit rakyat hasilnya kurang maksimal. Di dalam pemulihan pandemi COVID-19, sektor perkebunan merupakan usaha masyarakat yang paling tangguh dan merupakan andalan yang dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lahat. Dinas Perkebunan Sumsel menyebut pihaknya telah memberikan rekomendasi izin penangkaran bibit unggul di Kabupaten Lahat. Pasalnya saat ini banyak penangkaran ilegal yang menjual bibit sawit dengan hasil panen merugikan petani. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Bupati Musi Banyuasin kukukan GOW dan YJI. Informasi selengkapnya sesaat lagi. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya.
Daging ikannya kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengukuhkan pengurus Yayasan Jantung Indonesia atau YJI dan melantik Gerakan Olahraga Wanita atau GOW di Kabupaten Musi Banyuasin. Diharapkan ke depan YJI dan GOW ikut membantu mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pengurus Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Cabang Kabupaten Musi Banyuasin masa bakti 2022-2027 dan pengurus Gabungan Organisasi Wanita atau GOW MUBA masa bakti 2022-2026 resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua YJI Cabang Utama Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Fauzia Mawardi Yahya. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi sangat mengapresiasi terbentuknya YJI MUBA yang merupakan wadah perhimpunan elemen masyarakat demi mewujudkan niat dan itikat pengabdian sosial, mewujudkan misi kemanusiaan baik bantuan material maupun moral terhadap akses medis bagi penderita penyakit jantung. Ikatan Istri Pegawai Kantor atau IIPK MUBA juga tergabung dalam GOW MUBA. Ketua IIPK MUBA juga menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dan bersinergi. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan peran wanita juga sangat berpengaruh dalam membantu program-program nyata pemerintah di segala bidang. Diharapkan organisasi dan elemen masyarakat yang telah dibentuk terus terjaga dan kompak. Ini kan untuk Yayasan Jantung ini kan untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat mengerti betapa besarnya risiko penyakit jantung. Dan sebenarnya penyakit itu bisa diantisipasi. Ya. Kemudian kalau GOW ini ya kita berharap ini adalah gabungan organisasi wanita ini bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka bangun Kabupaten Musi Banyuasin. Secara bersamaan juga dilantik pengurus gabungan organisasi wanita oleh PJ Bupati MUBA Apriyadi dan Ketua Cabang Utama YJI Sumsel juga Ketua BKOW Sumsel Fauzia Mawardi Yahya dengan mengucapkan selamat kepada pengurus YJI dan GOW MUBA yang baru dilantik. Jadi saya lihat mereka antusias dan kami juga terima kasih sudah dibentuk oleh Pak Bupati, PJ Bupati. Harapan kami memang organisasi tanpa dukungan dari pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Juga kami terima kasih datang ke sini melantik diterima dengan baik dan kami banyak bawa rombongan disambut dengan antusias, ada tarian lah, ada nyanyian, kami sangat berterima kasih. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Hafiz Thohir mengunjungi Kabupaten Musi Banyuasin saat melakukan kunjungan kerja di Musi Banyuasin. Kedatangan politisi Partai Amanat Nasional ini sebagai pembicara dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antara Parlemen BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Thohir Selasa kemarin berkunjung ke Kabupaten Musi Banyuasin. Kedatangan anggota Komisi 11 DPR RI tersebut sebagai narasumber dalam kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Bumi Serasan Sekate yang dilangsungkan di gedung OPP Room Pemkab MUBA. Workshop tersebut dihadiri antusias seluruh unsur pemerintah desa yang ada di Kabupaten MUBA. Hafiz Thohir memberikan sejumlah langkah dan solusi serta cara pengelolaan bagaimana dana desa yang harus dijalankan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Hafiz Thohir, kegiatan ini sangat baik dilakukan agar pengelolaan dana desa bisa on the track dan tidak menemukan kendala dalam pengimplementasikannya di lapangan. Dengan kegiatan ini pihaknya bisa mengetahui sejauh mana proses dan pengelolaan dana desa di Kabupaten MUBA.
penting bagi saya. Kades itu kan maju menjadi Kades itu untuk membangun desa ini. Jadi harus dia sampaikan visi itu kepada rakyat yang akan memilihnya. Tapi kalau dia tidak mengedepankan visi itu, maka program-program yang sudah kita buat di Jakarta melalui APBN dana desa tersebut nanti akan sampai guna. Karena visinya nggak sampai ke situ. Sementara itu, PJ Bupati Muba Apriyadi sangat menyambut baik dengan menyebutkan Pemkab Muba tidak hanya mengandalkan dana desa dari APBD, namun juga mengalokasikan dana desa melalui dana APBD Kabupaten Muba, tujuannya agar pembangunan berjalan secara cepat dan berkesinambungan. Jadi roda ekonomi di desa dengan dana desa dan DDK ini hampir 80% dibelanjakan di tingkat desa. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, Kodim 0401 Kabupaten Musi Banyuasin bersama Perbankin Musi Banyuasin mengajak jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Muba, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum untuk adu skill menembak dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muba dan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-77 tahun 2022. Dalam rangka HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-66, juga HUT TNI ke-77 Kodim 0401 bersama Perbankin Muba menggelar lomba menembak di lapangan tembak Polsek Sekayu Musi Banyuasin. Lomba ini diikuti oleh perwakilan dari jajaran Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin, instansi terkait, BUMD, Ormas, dan tokoh masyarakat. Lomba menembak meliputi kategori eksekutif dan umum. Untuk kategori eksekutif diikuti pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, didampingi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Musni Wijaya, Kapolres, Dandim, dan jajarannya. Untuk kategori umum untuk masyarakat dan anggota Perbankin Musi Banyuasin. Peserta lomba untuk mendapatkan poin atau penilaian tim juri, tembakan harus mengenai sasaran yang ditentukan dengan jarak target sasaran 15 meter. Dan di Muba, Letkol Armet Dede Sudrajat menyampaikan dengan diadakan lomba menembak demi menggelorakan olahraga tembak, memicu minat seluruh elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi. Kedepan akan digelar bagi pemula untuk mencari bibit atlet menembak. Peserta lomba juga tokoh masyarakat Tohat Tohet sangat bangga dengan diadakannya olahraga menembak. Selain untuk menyalurkan hobi, olahraga menembak juga bisa untuk menjaga diri atau menjaga keamanan seperti menjaga tanaman dari serangan hama babi atau tikus, maka bisa menjadi kegiatan berburu hama tersebut. Olahraga menembak ini dengan harapan kita di Muba ini belum berapa popularitas dalam menembak. Dengan adanya hari ulang tahun ABRI yang ke-77, mudah-mudahan tahun depan akan diadakan lagi dari pihak-pihak lain selain dari TNI, dari pihak-pihak Perbakin, ya, mungkin itu. PJ Bupati Muba Apriyadi akan mensupport gelaran olahraga menembak dan ke depan akan memberikan dukungan fasilitas sarana prasarana demi menggelorakan olahraga menembak di bumi Serasan Sekate. Ini salah satu bentuk support kita untuk Perbakin di Musi Banyuasin. Jadi rangkaian kegiatan ini kan kita meminta Perbakin dan kawan-kawan yang senang, yang hobi dengan olahraga menembak ini untuk melaksanakan kegiatan. Ini adalah salah satu bentuk supporting dan pembinaan kita kepada Perbakin. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pria di Palembang lestarikan unggas jenis Lopura ignita macadamia. Informasi lengkapnya sesaat lagi. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton.
menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Rima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda kembali dalam iNews Sumsel, pemirsa. Malam puncak kemeriahan HUT Kabupaten Musi Banyuasin ke-66 digelar MUBA Expo dan Festival Randik yang dihibur artis ibu kota. Ribuan warga Bumi Serasan Sekate Tumparuah menyaksikan gelaran MUBA Expo pada pekan lalu. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi berharap HUT MUBA ke-66 ini dijadikan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat MUBA di segala sektor. Ribuan warga Kabupaten Musi Banyuasin memadati lapangan Terminal Randik Sekayu. Malam puncak rangkaian HUT Kabupaten Musi Banyuasin ke-66 sangat meriah dengan digelarnya Festival Randik dan pembukaan pameran stand MUBA Expo. Seluruh dinas instansi MUBA ikut berpartisipasi dalam stand pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. MUBA Expo sangat menggelorakan sektor UMKM agar bangkit lagi setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Tak heran jika pada acara malam puncak itu masyarakat Bumi Serasan Sekate antusias datang menyaksikan kemeriahan ini. PJ Bupati MUBA Apriyadi sangat bersyukur bahwa di usia ke-66 tahun, Kabupaten MUBA gelaran Festival Randik dan MUBA Expo mendapat sambutan yang meriah. Masyarakat sangat terhibur karena merindukan acara rutin tahunan ini yang sempat ditiadakan dalam 2 tahun lalu akibat pandemi COVID-19. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi berharap HUT MUBA ke-66 dijadikan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat MUBA dan meningkatkan perekonomian masyarakat MUBA di segala sektor. Alhamdulillah ya, sebenarnya malam ini kita di luar ekspektasi kita nih. Sangat ramai, membludak dan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Oleh karena itu ya kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini, dan kita berharap bahwa dengan kegiatan ini akan memberikan hiburan, terutama hiburan kepada masyarakat Kota Sekayu khususnya dan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya. Kemeriahan rangkaian acara malam puncak HUT ke-66 Kabupaten MUBA pekan lalu pada pembukaan MUBA Expo dan Festival Randik dihibur dengan artis ibu kota Rara Lida dan Meggy Dias, membuat euforia masyarakat tak terbendung tumpah ruah di lapangan Terminal Randik termasuk para pejabat Pemkab MUBA. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, unggas jenis Lopura ignita macartneyi yang merupakan satwa khas Sumatera yang tampilannya begitu mempesona dengan corak warna yang eksotis dengan mahkota di kepalanya. Untuk mengatasi kepunahan, seorang pria asal Palembang melestarikan dengan membudidayakan Lopura ignita macartneyi pada penangkaran miliknya di Palembang.
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan flora dan fauna. Namun ternyata di Indonesia juga memiliki satwa yang hampir punah. Salah satunya unggas jenis Lopura ignita macartneyi yang merupakan unggas asli khas Sumatera yang kini keberadaannya kian langka. Ini akibat perburuan oleh warga sekitar untuk dijadikan santapan. Untuk mencegah dari kepunahan, seorang pecinta satwa mencoba melestarikan unggas atau burung jenis Lopura ignita macartneyi pada penangkaran miliknya di Jalan Takwa, Mata Merah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Dirinya mulai membudidayakan si jambul yang mempesona ini sejak 6 bulan yang lalu, mengingat ini merupakan satwa liar. Kesulitan terbesarnya yakni saat penjinakan serta penjodohan karena satwa ini lebih agresif. Untuk makanannya semula tumbuh-tumbuhan, buah, serta hewan kecil. Kini pada penangkarannya diadaptasikan dengan pakan buatan seperti pur dan beras. Burung khas Sumatera, namanya sempidan atau bahasa daerahnya burung tugang ya, atau bahasa latinnya Ignita rupa, Lopura ignita rupa. Ini merupakan unggas endemik Sumatera yang keberadaannya di habitatnya mungkin sudah mulai jarang lah. Oleh karena itu ini mulai kita coba budidayakan, kita breeding. Nanti harapannya setelah dia banyak menghasilkan keturunan, kita bisa lepas liarkan lagi di habitatnya. Setelah berhasil dikembangbiakan, satwa ini akan dilepas dan dikembalikan ke habitat aslinya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton.